kalau di sana sih enggak seperti itu. Nanti kan punya ladang tersendiri sampai terkumpul segitu banyak ganja, itu pertama. Yang kedua, hubungan AA dengan M ini gimana bisa bertemu? Apakah sebelumnya M juga ada dugaan sempat jadi napi, sempat keluar dari penjara karena kasus narkoba, atau gimana hubungan mereka berdua? Oke. Jadi asalnya memang yang kita ketahui berdasarkan hasil kita punya typing kita bahwa memang dari Sumatera Utara. Kami akan mengembangkan lagi apakah kemungkinan ada ladang di sananya. Nanti teman-teman sabar. Yang kedua, apakah ada hubungan M dengan si AA? Ya, AA ini adalah dia adalah ininya kurir ya, atau temannya. Dia kurir tapi dia teman daripada si M sendiri, daerah Bekasi. Karena si M ini tinggal di daerah Bekasi. Dulu dia teman, ya. Kemudian itulah yang kemudian dia beritakan dengan imbalan sekitar 16 juta sekali pengiriman itu. 150 ini kalau berhasil, saudara AA ini akan mendapat 16 juta rupiah dari hasil 150 kilo yang itu daerah Bekasi saja, ya. Karena kami masih mengejar untuk penerima kurirnya yang ada untuk di daerah Jawa Barat. Oke? Pelaku ini sempat modifikasi barangnya ini supaya untuk mengelabui gitu. Dia dicampurkan memang rata-rata ya. Kan banyak modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku pada saat pengiriman ke sini. Ada yang memang dia buat sendiri dia modifikasi di truk. Kalau ini dia campur dengan barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang biasa akan dikirim ke Jakarta, tapi di bawahnya itu adalah isinya adalah ganja. Tetapi kami kan mendapatkan berdasarkan hasil pengembangan kita, ya, berdasarkan hasil pengembangan, surveillance juga analisa yang dilakukan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat bahwa memang ada pengiriman dengan jenis kendaraan ini, dengan nomor kendaraan ini, itulah yang kemudian kita ikuti dan kita sangkut saat itu. Pak, dua supir ini dikasih imbalan berapa Pak? Harus bawa dari Sumatera ke hitungannya dia per kilo ya, per kilo. Per kilonya itu dia sekitar hampir 5 juta lah dia ini. Cukup besar karena memang kan risikonya lebih tinggi untuk bagi dua mereka. Dari saudara untuk saudara SD dan saudara FRN. Dia hitungan per kilo, sementara untuk yang saudara A yang penerima saja ini dapatnya 16 juta total untuk semuanya. Ya. Nanti A sendiri mengedarkan 150 gram itu gimana Pak identifikasi? Gimana cara? Ini memang distribusi untuk Jakarta. Gram itu gimana Pak identifikasi? Gimana ini memang distribusi untuk Jakarta 150 kilo. Yang kurang lebih 130 kilo ini itu dipakai di daerah Bandung Raya dan sekitarnya. Itu rencananya mereka. Dan ini makanya kita untuk selanjutnya setelah ini kita masih dalami Mas. Artinya berarti disebar di Jabodetabek gitu? Iya, untuk yang 150 kilo. Yang 130 kilo memang akan dikirim ke Jawa Barat, Bandung. Pak, ini untuk SD dan FRN ini kan supir nih Pak. Sebelumnya dia bekerja sebagai apa sih sebelum kurir narkoba ini? Apa dia? Memang dia supir truk lintas Sumatera Jakarta ya. Ya, kami masih mendalami juga apakah selama ini juga dia melakukan pengiriman menggunakan truk yang sama atau memang dia beberapa kali, ini masih kita dalami. Tapi kalau saudara AA pengakuannya memang iya, dia sudah 2 kali, yang tertangkapnya kedua kali. Yang pertama memang pernah dia menerima 50 kilo dari suruhan yang sama. Ya, oke? Cukup teman-teman? Cukup. Ini kan udah pengungkapan ketiga nih Pak, yang besar di Polres Metro Jakarta. Ada penghargaan nggak sih Pak dari Polda Metro? Ya, itu pasti itu pesanannya Pak Danang ini. Ya pasti. Yang namanya kita ini pimpinan, saya akan sampaikan nanti ke Pak Kapolda. Ini saya sudah katakan tadi bahwa ini adalah pengungkapan yang besar untuk Polres. Ya, 300 kilo untuk Polres itu termasuk besar. Segala sesuatu pasti ada reward, ada punishment. Semua pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggota Polri pasti akan ada punishment-nya, akan ada hukumannya. Tapi keberhasilan juga akan diberikan penghargaan. Ini akan saya sampaikan nanti ke Pak Kapolda, mudah-mudahan untuk segera mungkin dikasih penghargaan untuk teman-teman. Karena tidak mudah. Ini mengungkap ini bukan cuma di Jakarta, bahkan di lintas Sumatera kita. Ya, salah satu keberhasilan dari teman-teman semua ini bisa mengungkap lintas provinsi yang dilakukan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ya, teman-teman semuanya, cukup semuanya?
279. Ya, yang pasti kita juga sudah pernah punya pengalaman. Waktu itu juga Pak Kabid Humas hadir, rilis pengungkapan ladang. Indikasi itu pasti ada terkait dengan sumber. Kemudian yang kedua, yang berkaitan tadi pertanyaan untuk wilayah Jawa Barat ya, yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid Humas bahwa memang kita sedang dalam itu semuanya. Ini tidak mudah rekan-rekan, karena memang kita harus benar-benar fokus kepada analisa dan juga hal-hal yang bersifat saintifik supaya kita bisa mendapatkan seluruh unsur-unsur yang ada dalam rangkaian ini. Jadi mohon bersabar, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan ini sampai kepada sumbernya seperti yang sebelumnya pernah kita lakukan. Demikian ya. Ada lagi? Cukup?